Creepypasta Indonesia berjudul Rahasia Terbesar Kakek. Kakekku berusia 95 tahun dan tidak lama lagi waktunya untuk tinggal di dunia ini. Tidak ada apa-apa selain tabung dan kabel yang berantakan untuk mengikatnya di sini bersama kita. Sulit baginya untuk berbicara, tetapi ketika bisikan serak membawa beban berat yang tidak dapat diganggu. Keluargaku tidak membicarakan hal-hal seperti kematian. Jadi setiap kali aku mengunjungi ayah dan kakek, kami cenderung menghabiskan sebagian besar waktu untuk duduk dalam keheningan. Berita minggu yang luar biasa ya, kata ayahku. Kakek mendengus. Dunia sudah gila. Lalu diam lagi. Obrolan ringan itu tampaknya hampir tidak menghormati gawatnya situasi. Tetapi tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengucap selamat tinggal yang tidak dapat dibatalkan. Ketika kesunyian menjadi terlalu keras, ayahku mulai gelisah dengan ponselnya atau mengeluarkan buku sampai salah satu dari kami membuat alasan untuk pergi. Begitulah yang terjadi kemarin. Ayahku mengumumkan sesuatu tentang janji dokter giginya dan bergegas keluar pintu segera setelah kami tiba. Tapi kau akan tetap di sini kan? Tanya kakekku saat kami berdua di kamar bersama. Kamu mau mendengarkan rahasia terakhir orang tua? Sepertinya inilah waktunya. Ujung dari perjalanan kakek sepertinya sudah terlihat. Apakah kau ingin menelpon ayah untuk kembali? Tanyaku. Kakek menggelengkan kepalanya sedikit karena tabung oksigen yang menahannya. Aku lebih suka dia tidak tahu. Aku sudah tahu beberapa kisah yang dia ceritakan. Itu bermula saat kakekku berumur 20 dan tinggal di Nazi Jerman. Dia pernah bekerja paksa di sebuah pertanian, tetapi berhasil menyelundupkan nenek dan ayahku yang masih bayi ke luar negeri. Disembunyikan dalam pengiriman biji-bijian. Dia segera ditangkap dan dikirimkan ke kamp konsentrasi Buchenwald, tempat dia bertahan selama 2 tahun berikutnya sampai dia dibebaskan oleh pasukan sekutu. Kau tidak perlu memberitahuku apa yang terjadi di sana jika kau tidak mau, kataku padanya. Aku tidak yakin ingin memberikan detail yang mengerikan. Dia sangat bersemangat dan gigih menjanjikan itu adalah sesuatu yang perlu dikatakan. Dia tidak akan selamat dari cobaan itu jika bukan karena seorang teman yang dia temui di sana. Salah satu perwira Nazi, seorang pimpin regu bernama Rottführer, menaruh perhatian khusus padanya karena kesamaan usia dan penampilan mereka yang mencolok. Keduanya akan duduk di sebuah pagar kecil berduri dan bertukar cerita tentang masa kecil mereka. Kakekku akan berbicara tentang nenekku, betapa cantiknya dia dan bagaimana dia berjuang untuk tidak menyerah sampai dia menemukannya lagi. Perwira yang langsung dari Hitlerjugend, kelompok pemuda Hitler dan tentara itu tidak pernah intim dengan seorang wanita. Sehingga dia cukup terpesona dengan cerita romansa kakekku. Mereka berdua pun akhirnya menjadi teman dekat terlepas dari situasi mereka saat itu. Petugas itu 2 kali menyelamatkan nama kakekku dari tugas kerja yang dapat membunuhnya. Dia hanya menyelipkan jatah tambahan melalui pagar yang kemudian akan dibagikan kakekku kepada tahanan yang lain. Itu bukan kehidupan yang baik, tapi memang itulah ceritanya, kata kakekku. Banyak hal yang berubah saat perang mulai berakhir. Para perwira Nazi menjadi semakin paranoid dan putus asa ketika pasukan sekutu masuk. Sudah menjadi praktik umum bagi perwira berpangkat rendah untuk dijadikan kambing hitam ketika perintah kerja yang tidak mungkin tidak dipenuhi. Selain itu, rumor bahwa Rottenführer melindungi kakekku menempatkannya dalam posisi yang mengerikan dengan kelompok petugas sendiri. Menghadapi antara melindungi kakekku dan dirinya sendiri, Rottenführer mendatangani perintah agar kakekku dikirim ke pabrik persenjataan terdekat. 18 jam kerja setiap hari, kelaparan, tidak ada perawatan medis. Pemindahan ke pabrik itu mungkin sama saja seperti dijatuhi hukuman mati. Tingkat kelangsungan hidup 3 bulannya kurang dari 50%.
Atas nama cinta, kakekku memohon agar dia selamat untuk menemui istri dan anaknya lagi. Mereka menunggunya di Amerika. Rottenführer kemudian dipindahkan, tetapi keputusannya sudah final. Satu-satunya kompromi yang diberikan adalah mencatat alamat mereka dan mengirim surat untuk memberitahu apa yang terjadi pada kakekku. Jadi bagaimana kau bisa bertahan? Tanyaku. Apakah dia berubah pikiran? Apakah kau diselamatkan dari pabrik? Tersekap dengan yang terburuk di camp oleh Rottenführer. Transisi ke pabrik terbukti terlalu sulit bagi petani muda. Dia tidak dapat bertahan pada minggu pertamanya. Apa maksudmu? Dia tidak dapat bertahan? Tanyaku bingung. Bagaimana caramu keluar? Penceritaan kakekku yang panjang itu menyusahkan kakekku. Dia batuk dan mengi. Berjuang untuk menarik nafas selama beberapa detik sebelum berdehem untuk terakhir kalinya. Pada 11 April 1945, Camp Buchenwald dibebaskan. Banyak dari Nazi telah meninggalkan posisi mereka dan melarikan diri ke negara itu. Yang lain memutuskan untuk mengunci diri dalam berpura-pura menjadi tahanan sendiri sehingga pasukan sekutu akan menasihani mereka. Hal itu sangat meyakinkan terutama bagi mereka yang telah meluangkan waktu untuk mengenal para tahanan dan dalam menggunakan identitas mereka. Ketika tahanan itu memberikan informasi dan alamat keluarga yang hilang, dia diizinkan untuk naik kapal transportasi berikutnya yang kembali ke Amerika untuk bertemu kembali dengan mereka. Saat itu otak-otak seperti kebingungan untuk mengulang informasi yang baru saja aku dengar. Nenekmu awalnya curiga ketika aku bertemu dengannya, tapi dia menerima bahwa perang telah mengubahku. Selain itu, aku tahu begitu banyak cerita tentang dia, sehingga dia tidak bisa menyangkal sejarah yang memang pernah ia lakukan bersama kakekmu. Aku membesarkan putranya sebagai anakku sendiri dan menjalani kehidupan yang diimpikannya setiap malam sampai kematiannya. Apakah menurutmu kakekmu yang sebenarnya akan memaafkanku jika dia tahu? Mulutku tidak dapat mengeluarkan jawaban apapun saat itu, dan aku tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengatakannya sekarang. Dia meninggal dalam tidurnya malam itu, setelah hidup panjang dan bahagia yang bukan miliknya.